Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar saudara di hari ini? Puji Tuhan, saya senang sekali Jessica Abraham dapat menemani saudara untuk bisa beribadah bersama. Dan juga kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sangat luar biasa di hari ini. Di bulan ini kita memasuki bulan keluarga, di mana setiap khotbah yang dibahas 4 minggu ke depan adalah khotbah yang seputar keluarga. Apalagi memasuki musim liburan yang akan datang sebentar lagi, kita mau bukan hanya menghabiskan waktu liburan bersama, tetapi menghabiskan waktu liburan yang juga bermakna bersama keluarga kita. Ketika kita berbicara tentang keluarga, kita sebetulnya sedang juga berbicara tentang generasi dan tentang masa depan kita. Karena itu saya bersyukur kalau hari ini saudara mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau saudara mengikuti ibadah, baik onsite maupun online secara rutin, ini sungguh hal yang begitu luar biasa. Dan tentunya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita juga rindu bukan hanya kita, tapi keluarga, anak-anak kita juga sama memiliki kasih kepada Tuhan, bahkan kasih yang lebih luar biasa lagi. Tapi pertanyaannya hari ini, kita mau jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah hari ini keluarga kita, termasuk anak-anak kita, sudah mengenal Tuhan setidaknya seperti bagaimana kita mengenal Tuhan? Apakah keluarga kita, juga anak-anak kita melayani Tuhan? Tentunya kita ingin apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita lanjutkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita yang selanjutnya. Tapi kita perlu menyadari bahwa ternyata warisan itu tidak ditularkan dengan mudah begitu saja. Karena ternyata kalau kita lihat di kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10, kita melihat keadaan setelah bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Setelah mereka dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir dengan cara yang luar biasa. Bangsa yang melihat Tuhan dan mujizatnya yang begitu besar sekarang menjadi bangsa yang tidak mengenal Allah. Terutama setelah Musa dan Yosua pemimpin mereka mati. Karena di ayat itu dikatakan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Wah, betapa menyedihkan ya keadaannya. Generasi yang orang tua, kakeknya, buyutnya melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa, yang perkasa. Ada makanan turun dari sorga, melihat laut terbelah menjadi tanah kering dan mereka berjalan di antaranya. Melihat perang yang dimenangkan hanya dengan sorak-sorai. Menjadi generasi yang sama sekali tidak mengenal Allah. Dari sini kita perlu sadar sekali lagi bahwa iman tidak otomatis diwariskan seperti harta benda. Seperti kalau kita meninggalkan investasi 1 miliar ya saat kita meninggal diteruskan 1 miliar. Warisan rohani tidak demikian. Warisan rohani harus diimpartasikan, harus diajarkan. Karena mungkin saja hari ini kita sebagai orang tua bisa sangat rohani. Tetapi esok anak-anak kita akan jauh daripada Tuhan. Karena itulah kita perlu mendidik keluarga, terutama anak-anak kita untuk belajar takut akan Tuhan. Dan inilah yang akan kita renungkan dalam ibadah di hari ini. Kalau kita lihat Alkitab mencatat bahwa anak sama sekali bukan beban. Seringkali situasi kita saat ini, lingkungan kita menganggap bahwa anak itu adalah beban. Padahal kalau kita lihat di kitab Mazmur pasal 127 ayat ketiga, anak-anak ini dikatakan oleh Tuhan adalah warisan milik pusaka, pemberian Tuhan yang begitu luar biasa. Ayatnya berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Artinya anak adalah titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita bentuk, kita bimbing, kita arahkan kepada Tuhan. Mereka adalah tanggung jawab kita. Dan ketika mereka diarahkan dengan baik, Mazmur 127 ayat 4-5 melanjutkan bahwa anak-anak ini akan menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, kata ayat ini, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungnya dengan semuanya itu.
Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu gerbang. Saudara lihat, ketika seseorang membuat anak panah itu tidak langsung tajam, tidak langsung terarah. Dia harus diasah, dia harus dibentuk, dia harus dilenturkan. Dan ketika sesudah dibentuk dengan baik, anak-anak panah ini yang akan membawa kebahagiaan. Begitu juga kita. Ketika kita mengasah, membentuk anak-anak kita, maka mereka akan menjadi kebahagiaan kita, orang tua yang mendidiknya. Mereka tidak akan membawa malu, bahkan firman Tuhan bilang mereka akan mempermalukan musuh-musuhnya. Saya berdoa agar setiap jemaat Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah ini, yang telah dikaruniai oleh Tuhan, seorang anak, atau bahkan berdoa mungkin belum menikah tapi ingin satu kali menikah, dikaruniai anak oleh Tuhan. Saya berdoa biar setiap dari kita benar-benar serius mendidik anak yang dititipkan kepada kita. Kalau mungkin di antara saudara tidak punya anak secara biologis, mungkin saudara mengadopsi, mengambil anak, mengambil saudara, atau punya anak rohani. Mari kita belajar untuk mendidik mereka takut akan Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman seorang tokoh yang bernama Imam Eli dalam mendidik anaknya. Siapakah Imam Eli? Imam Eli adalah imam besar Israel yang melayani di rumah Tuhan pada zaman Samuel masih kecil. Dia mengenal firman Tuhan dan dia memimpin bangsa ini secara rohani. Namun sayang, Alkitab mencatat sesuatu hal yang tragis yang terjadi dalam kehidupan Imam Eli, yaitu bagaimana anak-anaknya Hofni dan Pinehas dicatatkan tidak takut sama sekali akan Tuhan. Menyedihkan ya, bagaimana seorang pelayan yang melayani Tuhan dekat dengan altar, memimpin umatnya, anak-anaknya malah jauh daripada Tuhan. Dan biarlah apa yang dilakukan Imam Eli yang akan kita pelajari hari ini menjadi peringatan bagi kita orang tua untuk tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Hal pertama yang saya lihat, Eli dia mengasihi anaknya tanpa mendisiplin. Samuel kitab yang pertama ayat yang ketiga sampai 13 menjelaskan. Dengan jelas Allah sendiri menyatakan kesalahan Imam Eli. Dikatakan oleh Allah, sebab telah kuberitahu kepadanya, kepada Imam Eli bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Imam Eli ternyata tahu dosa anak-anaknya. Dia telah mendengar laporan tentang kelakuan mereka. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua dituliskan Hofni dan Pinehas ini mengambil bagian terbaik dari korban bakaran yang seharusnya milik Tuhan dari umatnya untuk mereka konsumsi sendiri. Ini adalah pelanggaran yang keji di hadapan Tuhan. Hofni dan Pinehas juga melakukan percabulan, tidur dengan wanita-wanita yang melayani di dalam bait Allah di depan kemah pertemuan. Wah, ini percabulan yang begitu bejat, begitu kejam. Dan karena perbuatannya ini, firman Tuhan bilang, mereka membuat umat memandang rendah ibadah kepada Tuhan. Artinya rasa hormat pada Tuhan menjadi hilang karena perbuatan mereka. Dan dalam 1 Samuel 2 ayat 29 Tuhan menegur Eli, katanya, kenapa engkau lebih menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Saya melihat di sini mungkin niatnya Eli ini baik. Mungkin dia tidak ingin melukai hati anak-anaknya. Mungkin Eli terlalu lembut dan berharap ya satu kali nanti anak saya akan berubah sendiri. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa perbuatan ini seakan-akan menempatkan anak Imam Eli di atas, di posisi yang lebih tinggi daripada Allah. Dan sayangnya di hari-hari ini banyak orang tua yang jatuh pada kesalahan yang pertama. Kita sering karena terlalu sayang kepada anak, kita memberikan kasih yang berlebihan tanpa memberikan mereka disiplin. Seringkali kita melihat orang tua di zaman ini menuruti semua keinginan anak. Sehingga tidak ada batas, tidak ada konsekuensi. Dan karena itulah anak-anak yang dididik tanpa disiplin menjadi liar. Menjadi anak-anak yang lembek, tidak kuat, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Saya percaya disiplin adalah tanda kasih.
Karena sekali lagi, kasih tanpa kedisiplinan membuat anak-anak menjadi liar. Mereka tidak bisa diarahkan untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amsal pasal yang ke-13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara lihat dan garis bawahi, pada waktunya. Jadi bukan setiap waktu, artinya ketika kita mendisiplin bukan karena emosi kita. Tetapi ketika ada kesalahan yang dilakukan anak ini, karena dia bebal, karena dia menentang, maka kita harus mendisiplin mereka. Sekarang suka ada label, VOC parenting, itu dianggap cara mendidik anak dengan galak, memakai pukulan dan lain-lain. Ada yang berkata, sisi sebelahnya gentle parenting. Memperbolehkan semua, bahkan tidak berani berkata tidak kepada anak, agar katanya potensinya semua berkembang. Mana yang benar? Yang benar adalah godly parenting. Bukan VOC parenting atau gentle parenting, tapi godly parenting. Di mana ada kasih dan kedisiplinan yang seimbang. Karena tujuannya kita tidak mau mengekang anak. Tapi di sisi lain kita tidak mau membiarkan anak berkembang tanpa arah. Tujuan dari godly parenting adalah mengarahkan anak-anak seperti anak-anak panah menjadi busur yang tajam dan melesat mengenai sasaran. Saya melihat godly parenting ini diterapkan oleh Abraham. Abraham ini sangat mengasihi anaknya, mengasihi keluarganya. Apalagi kalau kita berbicara soal Ishak. Anak perjanjian dari Sarah. Anak yang satu-satunya dilahirkan ketika dia sudah tua. Tapi tanpa segan, Abraham membimbing dan mengarahkan hidup Ishak untuk ada dalam jalan Tuhan. Allah sendiri mengakui dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19. Aku memilih dia, Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Abraham memang bukan orang tua yang sempurna, tapi setidaknya kita lihat, dia tidak pasif. Ketika Allah meminta Ishak untuk dikorbankan, walaupun akhirnya tidak jadi, akhirnya domba yang dikorbankan, tapi Abraham membawa Ishak naik ke gunung. Ketika Allah mengatakan agar umatnya tidak boleh kawin campur dengan bangsa lain, Abraham sengaja mengutus hambanya pulang ke kampung halamannya mencarikan pasangan bagi Ishak anaknya. Sesuai dengan kriteria Tuhan ditemukanlah seorang yang dijadikan sebagai istrinya Ishak. Jelas di sana Abraham mengarahkan dan membentuk, ikut terlibat dalam pendewasaan anaknya yaitu Ishak. Ishak tidak dibiarkan hidup seenak-enaknya walaupun dia anak tunggal, anak perjanjian. Tapi dalam kasih sayang yang diberikan, Abraham memahami. Kasih kepada anaknya bukan hanya sekedar memberi kenyamanan, tapi dia menuntun Ishak untuk hidup takut akan Tuhan. Karena itu kita juga bisa menerapkan hal-hal ini saat kita mendidik anak kita. Misalnya yang pertama, ajarkan anak kita untuk takut akan Tuhan semenjak kecil. Takut bukan berarti jadi sembunyi-sembunyi. Takut artinya menghormati Tuhan dimanapun dan kapanpun. Kesalahan terbesar orang tua seringkali adalah menunda pendidikan ini sampai anak sudah besar. Kita suka pakai alasan, anak ini masih kecil, belum mengerti, belum bisa dididik. Justru terbalik saudara. Saat anak masih kecil dengan pengertian yang terbatas, mereka perlu dididik untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sama seperti kalau kuda dari kecil dididik untuk bisa jalan di tempat yang sesuai, maka ketika dia dewasa, dia bisa mengekang keinginannya sehingga tidak lari liar kemana-mana. Coba saudara baru lakukan ketika dia sudah dewasa. Tenaganya sudah lebih besar dari kita. Lebih sulit untuk dilakukan. Bukan mustahil. Tapi alangkah baiknya dilakukan ketika anak-anak masih kecil. Karena itu biasakanlah walaupun masih kecil belum mengerti seakan-akan. Belajar berdoa bersama. Belajar biasakan baca firman. Dan didiskusikan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sudah baca Alkitab anggap selesai. Padahal waktu diskusi ini penting. Apa yang kita pelajari dari sana, apa yang kita perlu koreksi, komitmen apa yang kita perlu ambil.
Inilah mengapa penting bagi kita juga sebagai orang tua harus mengerti firman. Karena seringkali anak tanya sama kita, lalu kita bilang, aduh mama tidak mengerti, tanya aja guru sekolah minggu. Sebelum dia bisa tanya, sudah keburu lupa karena masih minggu depan ketemu guru sekolah minggu. Karena itu belajar, mulai dari hari ini ajarkan firman Tuhan kepada anak kita. Yang kedua, ajarkan anak kita tentang batas yang jelas. Anak ini tidak otomatis tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena itu dia perlu diberitahu mana yang benar, mana yang salah, apa konsekuensinya, dan harus konsisten. Kalau tidak konsisten, anak akan jadi bingung. Karena itu jangan segan untuk berkata tidak pada anak. Sebab memang tidak semua keinginan anak harus dituruti. Terutama kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu ingat, anak dilahirkan bukan tanpa dosa. Dalam kandungan sekalipun anak sudah berdosa. Karena itu meskipun masih kecil, natur dosa itu sudah ada. Karena itu natur dosa ini harus ditundukkan di bawah kehendak Kristus. Terkadang kita perlu lebih tegas untuk memberikan disiplin seperti yang dikatakan Amsal tadi. Tapi ingat, ini poin yang ketiga. Saat mendisiplin, kita mendisiplin berdasarkan kasih, bukan karena emosi. Disiplin bukan untuk melampiaskan amarah dengan membentak, mempermalukan, tidak. Disiplin adalah untuk membentuk, mengarahkan, dan menjaga agar masa depan anak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tujuannya adalah perubahan hati, bukan sekedar perubahan sikap. Karena kalau sikapnya berubah tapi hatinya tidak berubah, itu tidak akan bertahan lama. Karena itu waktu kita mendisiplin anak, jangan hanya ditekankan hukumannya. Tapi justru setelah dihukum, berkomunikasilah dengan anak kita, peluklah dia. Kasih tahu kenapa kami melakukan ini. Agar dia mengetahui kesalahannya dan tidak melakukannya lagi. Inilah kesalahan Imam Eli yang pertama saat mendidik anak. Dia mengasihi tanpa mendisiplin mereka. Tapi ada kesalahan kedua yang saya juga lihat. Ternyata di dalam kehidupan Imam Eli dia sebetulnya menegur. Tetapi dia menegur tanpa memberikan teladan. 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25 berkata, Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Dikatakan dalam ayat tersebut pada akhirnya Hofni dan Pinehas tidak mendengarkan tegurannya. Namun ada hal yang menarik. Ketika saya gali firman Tuhan, saya menemukan kembali dalam teguran Tuhan di 1 Samuel 2 ayat 29. Kepada Imam Eli Allah bertanya, Eli, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Saudara lihat ternyata bukan hanya Hofni dan Pinehas yang menikmati korban secara salah. Mereka mengambil bagian yang terbaik untuk dikonsumsi sendiri. Tapi ternyata Imam Eli juga ikut menikmati bagian yang seharusnya menjadi milik Tuhan. 1 Samuel 4 ayat 18 juga mengakui bahwa perawakan Imam Eli ini gemuk. Karena memang sepertinya dia tidak hanya menegur, tapi dia ikut makan lemak yang seharusnya dibakar untuk Tuhan. Ini menunjukkan ketika Imam Eli menegur dosa anak-anaknya, ia sendiri hidup di dalam dosa. Dan inilah mungkin alasan kenapa anak-anaknya juga tidak respect lagi kepada ayahnya. Kadang ada anak yang disuruh tidak merokok, tapi ketika bilang, nak jangan merokok ya. Ayahnya ternyata sambil merokok. Anak disuruh jangan main HP ya. Tapi kitanya juga sebagai orang tua sering main HP. Ingat, anak mungkin bukan pendengar yang baik. Tetapi mereka adalah pemerhati yang baik. Kalau orang tua tahu mana mengajarkan yang benar dan yang salah. Tapi orang tua tidak sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Maka anak-anak pun tidak akan mengikuti teladan kita. Saya melihat teguran yang diberikan tanpa teladan kehilangan kuasanya. Anak saudara mungkin lupa nasihat yang saudara berikan kepada mereka. Tapi seringkali mereka tidak lupa cara hidup
yang saudara tunjukkan kepada mereka. Kita juga sama, setelah kita jadi dewasa mungkin kita lupa apa yang orang tua kita ucapkan. Tapi kita mengingat bagaimana ketika mereka memaafkan, mereka memperlakukan orang, bagaimana mereka mungkin mengelola keuangan. Kita belajar, kita melihat dan kita ingat. Karena itu marilah kita belajar dari ibu dan nenek dari Timotius. Kita tahu Timotius dipakai Tuhan secara luar biasa, anak muda yang memberitakan Injil, bahkan menjadi bapak dari gereja, perintis gereja mula-mula. Dari Louis dan Eunike lah nenek dan juga ibunya. Mereka mengajarkan kepada Timotius muda firman Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar mengajarkan. Mereka memberikan teladan iman kepada Timotius. Karena itulah Timotius menghidupi iman ini di dalam kehidupannya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Louis dan di dalam ibunya Eunike. Paulus tidak berkata, wah Timotius ini hanya diajar iman, tidak. Tetapi Paulus memuji kedua orang ini karena ada iman yang hidup yang dihidupi oleh Louis dan oleh Eunike. Timotius melihat iman mereka, melihat doa mereka, melihat kesetiaan mereka, melihat hidup mereka sehari-hari. Dan inilah yang juga kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Tetapi mereka membutuhkan orang tua yang takut akan Tuhan. Yang dengan nyata mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dan anak perlu melihat ayah yang sungguh berdoa, ibu yang sungguh mengasihi Tuhan. Orang tua yang hidup jujur, orang tua yang mau mengkoreksi dirinya, orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Biarlah kita menjadi seperti Alkitab pertama yang dibaca oleh anak-anak kita. Dan biarlah mereka mengingat setiap perbuatan yang kita lakukan yang takut dan menyenangkan akan Tuhan. Amsal 22 ayat yang ke-6 sebagai ayat penutup ibadah kita hari ini saya bacakan buat saudara. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, mari kita belajar untuk mendidik keluarga, terutama anak-anak kita, untuk takut akan Tuhan. Marilah kita mengasihi mereka lewat disiplin yang diberikan sesuai dengan firman Tuhan. Kita berikan teladan yang dilihat sebagai wujud nyata dari didikan kita. Menjelang liburan ini, mari saudara pikirkan hal-hal yang praktis yang saudara bisa terapkan untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari doa, mulai dari membaca Alkitab, berdiskusi. Kiranya saya berdoa, setiap dari kita diberikan kemampuan untuk menjadi orang tua teladan yang takut akan Tuhan dan dapat mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Amin. Kiranya firman ini memberkati setiap dari kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau telah mempercayakan kepada kami, entah itu anak jasmani kami, anak rohani kami, atau orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami yang melihat kami sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai pembina di dalam kehidupan mereka. Mampukan kami untuk bisa mendidik mereka dengan benar. Mengasihi mereka tapi juga mendisiplin mereka agar mereka bisa melesat seperti anak panah dan tidak menjadi liar. Mereka bisa tepat mengenai sasaran untuk apa yang Tuhan inginkan. Mereka tidak akan mempermalukan nama-Mu, tapi mereka akan mempermalukan musuh mereka yaitu si iblis. Kami berdoa agar Engkau juga memampukan kami untuk kami menjadi teladan di dalam kehidupan anak-anak ini. Sehingga dari kehidupan kami mereka melihat perbuatan Tuhan yang nyata. Kami menunjukkan kasih kami kepada Tuhan yang nyata. Yang akan terus mereka ingat, mereka hidupi, mereka bawa ketika bahkan mereka beranjak dewasa. Mampukanlah kami Tuhan dan berkatilah materaikan firman-Mu ini di dalam hati setiap dari kami. Roh Kudus mampukan kami untuk bisa melakukannya. Dan kami percaya ketika Engkau mengaruniakan kami dengan anak jasmani, anak rohani, orang-orang di sekitar kami. Kau juga akan memberikan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami tutup ibadah hari ini dan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat dengan iman terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.